Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan meminta seluruh kantor partai di daerah membangun patung proklamator Bung Karno. Megawati menyentil Islam garis keras yang melarang patung, seraya mengatakan patung hanya untuk mengingat jasa Bung Karno. Di Kota Lampung, kini berdiri megah patung proklamator sekaligus Presiden pertama RI Soekarno. Patung ini diresmikan langsung Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Putri Bung Karno, Megawati Soekarno Putri, melalui rapat virtual. Megawati menganggap patung Bung Karno sangat penting mengingatkan generasi muda sosok Soekarno sebagai pahlawan nasional. Karena itu, ia meminta seluruh kantor PDI Perjuangan di daerah juga membangun patung Soekarno. Megawati tak menampik akan ada kritik soal ini, terutama dari kalangan yang ia sebut Islam garis keras. Tapi Mega mengatakan, patung hanya untuk pengingat, bukan untuk disembah. Sosoknya, ya patung itu kan mempresentasikan sosok seseorang. Pangeran Diponegoro begini, kalau Bung Karno begitu. Nah, ada yang mengatakan itu kan, kalau dari Islam garis keras mengatakan tidak boleh, takut itu didewakan atau disembah. Tidak ada niat seperti itu, hanya sebuah pengenalan dari suatu sosok pahlawan-pahlawan. Megawati juga menyindir sejumlah kalangan yang ingin menenggelamkan sosok Soekarno. Tapi menurutnya itu tak mungkin terjadi karena sejarah awal Indonesia tak bisa dilepaskan dari nama Soekarno. Pemirsa, kita akan membahas masalah ini dengan dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Muhammad Nasih dan juga politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul. Selamat malam Bang Ruhut. Pak Nasih, masih kami berusaha untuk menghubungi dan menghubunginya via Skype ataupun Zoom. Saya ke Bang Ruhut terlebih dahulu. Bang Ruhut, menanggapi hal ini, maksud dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebenarnya apa? Ingin supaya beliau disembah dan lain sebagainya. Tapi apapun, Bung Karno itu kan bapak bangsa. Bung Karno itu kan proklamator kita. Pahlawan-pahlawan yang lain juga kan ada patungnya. Tadi Ibu udah mengatakan Diponegoro, Sudirman, kita hormati itu semua. Dan saya kebetulan kultur dari Sumatera, ya, orang Batak, ya. Nenek moyang kami, ya, orang tua kami meninggal apa juga semua ada patungnya kok. Supaya kita mengenang bagaimana, ini kita bicara Bung Karno, keringat darah, air mata, pengorbanan yang beliau hadapi sampai dibuang, ya, untuk Indonesia merdeka. Wajar dong sebagai bapak bangsa apa yang disampaikan Ibu Mega kepada semua kader dimanapun. Kebetulan terima kasih Tuhan, kami ada di 34 provinsi kantor kami. Begitu juga kabupaten kota yang lebih kurang 500 itu. Ya apa salahnya gitu. Biar ada energi, ada semangat. Kita kader-kader PDI Perjuangan meneruskan apa yang sudah dilakukan. Rencananya patung itu akan di kantor-kantor PDI Perjuangan di daerah-daerah atau di kotanya sih Bang? Ya, di mana aja. Kalau kader kita mau mendirikan, kita hormati. Kita terima kasih. Kemarin 28 Oktober, kebetulan kader kita di Lampung. Ya, kita berterima kasih, mereka membuat tugu yang sangat baik, ya, megah patung Bung Karno. Begitu juga di beberapa daerah di Pulau Jawa. Baik, ada muncul kontroversi ketika Ibu Megawati Soekarno Putri menyebutkan atau dalam tanda kutip menyindir Islam radikal yang Islam garis keras yang menurutnya tidak akan memperbolehkan keberadaan patung. Itu maksudnya apa, Bang? Iya, karena kita tahu kan mereka kebetulan mempunyai mungkin pemikiran ya kita menyembah, ya. Bukan itu. Jadi Ibu Mega terang benderang meluruskan permasalahan ini. Jadi tidak ada maksud lain, tapi kan kita tahu mereka
tidak sependapat dengan pernyataan mereka, kita menyembah dan lain sebagainya. Kan Ibu udah meluruskan, tidak ada maksud menyembah. Tapi kita kenang. Kita tahu apa yang sudah dilakukan Bung Karno sebagai proklamator bersama Bung Hatta mengantarkan Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan. Baik, kami juga sudah terhubung dengan dosen FISIP Universitas Muhammadiyah, Pak Muhammad Nasih. Selamat malam, Pak Nasih. Selamat malam, Mbak. Pak Nasih, kalau dari budaya Indonesia sendiri mengenang pahlawan atau mengenang mereka yang menjadi bagian dari sejarah menjadi sebuah patung, itu bagaimana, Pak? Ya, baik. Alhamdulillah saya ini pada malam hari ini kebetulan ya, walaupun baru dihubung ini, saya pakai peci dan pakai batik. Saya tidak pernah pakai pakaian-pakaian yang menunjukkan fundamentalis, walaupun ya saya dituduh fundamentalis juga tidak apa-apa. Tapi kalau berkaitan dengan patung tadi itu ya, saya alhamdulillah menulis disertasi tentang Islam dan nasionalisme di Indonesia, dan saya banyak mempelajari tentang gagasan-gagasan Pak Karno. Dan dari yang saya baca itu, saya menyimpulkan bahwa Soekarno ini adalah seorang yang religius dan nasionalis religius. Jadi yang sering digunakan di Indonesia ini adalah gagasan tentang nasionalis religius, tapi dua orangnya, yang satu nasionalis, yang satu religius. Sebenarnya bukan begitu. Pada diri Soekarno ada yang namanya konsepsi nasionalisme religius. Ya. Nah, kalau kita melihat Soekarno ini adalah orang yang sangat rasional. Kalau kita lihat afiliasi ormasnya, Pak Karno adalah warga Muhammadiyah yang sangat rasional dalam berpikir. Maka yang diperlukan untuk Pak Karno ini bukan membuat patungnya, tetapi mempelajari gagasan-gagasannya, karena berdasarkan yang saya ketahui, data yang saya punya, banyak atau lebih banyak orang yang tidak memahami gagasan-gagasan Pak Karno, sehingga kemudian memiliki konsepsi-konsepsi kebangsaan yang sesungguhnya tidak sama dengan Pak Karno. Ya. Termasuk orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah kader Pak Karno. Makanya sering kan ada kritik bahwa ini adalah orang yang sesungguhnya bukan bukan orang yang secara ideologis berpikir seperti Soekarno, tetapi mungkin hanya darahnya saja gitu misalnya. Oke, saya kembali ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, kalau misalnya tadi Pak Nasih mengatakan sebenarnya intinya bukan patungnya. Untuk mengenang Bung Karno adalah gagasan-gagasannya yang sangat visioner. Gagasan-gagasannya yang patut untuk kita pelajari. Tidak perlu sampai ke patung, anggapannya. Ya, jadi kita sependapat kok dengan tadi pakar kita. Jadi agar lebih paripurna, kalau gagasan ajaran Bung Karno itu pegangan kita semua rakyat Indonesia, kita tahu bagaimana beliau. Ya, terima kasih kepada pengamat tadi. Itu baik sekali, ya. Dan lebih paripurnanya lagi kan ada patungnya. Dan kebetulan seperti tadi dikatakan Ibu Mega, ya kita tahu Ketua Umum kami mengatakan ada patung di Ponegoro, ya, patung Sudirman. Kan nggak ada yang selama ini berkomentar. Jadi ini untuk kita menghormati legacy, ya, apa yang sudah dilakukan Bung Karno kepada kita, dan termasuk terima kasih tadi gagasannya, ya, itu juga kita paripurnakan. Baik, Pak Nasih, maksud dari Megawati Soekarno Putri adalah untuk memparipurnakan gagasan-gagasan dari Bung Karno dengan akhirnya membangun patung layaknya pahlawan-pahlawan yang lain. Tanggapan Anda? Iya, ini justru berkebalikan dengan gagasan Pak Karno sendiri. Yang Pak Karno ini adalah orang yang anti pada kultus individu. Nah, kalau di setiap daerah harus bikin patung ini kecenderungannya menjadi kultus individu. Maka kalau menurut saya nih, yang paling diperlukan adalah membela, ya, menggesa bagaimana caranya agar umat di Indonesia ini, rakyat di Indonesia ini, termasuk orang-orang yang dituduh sebagai fundamentalis radikal tadi itu memahami memahami gagasan-gagasan Bung Karno. Tapi kalau cuma sekedar patung itu, justru yang muncul adalah resistensi
Tetapi kalau yang digelorakan adalah gagasan-gagasan Bung Karno, kayak saya misalnya membaca gagasan-gagasan Bung Karno, saya jadi tahu, oh ternyata Bung Karno ini adalah orang yang masuk dalam kategori nasionalis religius. Tapi kalau cuma lihat patungnya saja, tidak pernah ada data yang menyebutkan bahwa kalau setelah melihat patung kemudian mampu memahami gagasan-gagasannya. Maka yang paling penting ya tadi itu adalah menggesa literasi tentang Bung Karno, ya, membaca buku-bukunya itu sehingga bisa memahami apa yang dicita-citakan oleh Bung Karno, membangun Indonesia ini sebagai religious nation state yang berbeda dengan negara-negara di Eropa, misalnya negara di Turki misalnya yang dulu ya yang dijadikan sebagai rujukan gitu. Itu berbeda karena Indonesia ini sejak awal didirikan oleh Bung Karno, Bung Hatta dan juga para pendiri bangsa yang lain itu didesain sebagai nation state yang religius. Nah ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia masyarakat Indonesia sendiri, termasuk yang saya lihat ini orang-orang yang seolah-olah itu menjadi pendukung Bung Karno, tetapi tidak memahami konsepsi nation state yang religius itu. Maka kemudian yang diambil adalah tadi itu kebiar-kebiarnya, kemudian simbol-simbolnya. Oke. Tetapi substansi pemikiran Pak Karno itu malah tidak diambil. Baik, Bang Ruhut silakan tanggapannya. Ya, kita hormati ya apa yang dikatakan oleh beliau tadi ya, kita hormati. Tapi kalau bicara tadi gagasan ya, kita tahu bagaimana jalan pikiran Bung Karno mengantarkan Indonesia merdeka, kita lihat keberanian beliau. Saya rasa kami semua kader PDI Perjuangan tahu itu. Begitu juga rakyat Indonesia. Karena kita tahu banyak sekali yang mengidolakan Bung Karno ini. Ya, jadi saya rasa nggak ada masalah. Tapi apa yang dikatakan pakar, kalau beliau nggak sepakat dengan patung, ya kita tahu beliau backgroundnya dari mana, kita harus hormati. Tapi kita sebagai seorang yang nasionalis dan Bung Karno juga terima kasih juga seorang yang religius, ya. Jadi nggak ada masalah. Baik, Pak Nasi, mungkin kalau misalnya patung Bung Karno yang didirikan di beberapa daerah ini untuk pembelajaran, karena Gen Z ini anak-anak sekarang banyak yang tahu Soekarno-Hatta itu satu orang, bukan dua orang. Iya. Soekarno-Hatta adalah. Iya, anak-anak sekarang banyak yang tahunya Soekarno-Hatta itu satu orang. Masa sih? Saya kira enggak demikian lah. Dari dulu saya ini orang kampung. Ya tahu lah bahwa Bung Anak-anak Karno, sekarang, Pak, anak-anak Hatta, sekarang, Pak Gen Z. Ya? Gen Z, generation Z. Oh, saya perlu lihat datanya dulu ya. Dan saya kira enggak segitunya lah. Tahu Bung Karno sama Bung Hatta kan tahu. Nah, tetapi tadi itu ya poinnya memang yang perlu ditekankan adalah tadi itu membangun paradigma yang benar tentang Pak Karno. Nah, paradigma inilah yang selama ini terlewat. Nah, tidak ditekankan. Karena apa? Karena orang-orang yang dekat dengan Bung Karno sendiri itu, ya, itu saya lihat nih, ya, itu kurang ya dalam memahami tadi itu konsepsi nation state yang religius yang digagas oleh Bung Karno, yang digagas oleh Bung Hatta, sehingga kecenderungannya justru menganggap bahwa Indonesia ini seolah-olah negara yang sekuler, padahal tidak. Sejak awal Bung Karno ya di dalam BPUPKI misalnya, itu gagasannya adalah itu. Maka tadi ya kalau daripada membangun patung-patung tadi itu lebih baik ya melakukan sosialisasi. Dan poin penting saya sesungguhnya adalah ini bertentangan dengan gagasan Soekarno sendiri sebagai seorang yang rasional. Patung itu adalah simbol dari kultus individu. Dan sekali lagi tadi saya katakan bahwa kultus individu itu cenderung membuat orang jadi berpikir tidak rasional. Atau lebih jelas itu malah berpikir. Karena apa? Karena yang terjadi adalah kultus individu. Baik, Bang Ruhut silakan. Ada pepatah akademisi yang saya hormati, buah apel jatuhnya tidak jauh dari batangnya. Apapun kita tahu, Ketua Umum kami Megawati Soekarno Putri adalah darah daripada Soekarno. Jadi beliau sangat tahu ya apa pemikiran daripada ayah yang beliau cintai.
Dan kebetulan pakar kita juga merasakan itu, kami berterima kasih. Kami doakan insya Allah semua rakyat Indonesia tahu bagaimana Bapak bangsa kita ini membangun negara ini. Dengan seperti apa yang dikatakan pakar tadi, gagasan beliau, ide-ide cemerlang beliau, ya, baik itu nasionalis dan beliau juga seorang religius. Saya rasa itu. Baik, saya balik ke Pak Nasi. Pak Nasi, kalau misalnya teman-teman atau adik-adik mahasiswa di universitas tempat Bapak mengajar, itu apakah mereka mengerti dan paham dengan gagasan-gagasan yang dibawa atau dicetuskan oleh Bung Karno? Bagaimana, Mbak? Kurang kedengeran nih. Baik, di Universitas Muhammadiyah Jakarta tempat Bapak mengajar, apakah adik-adik mahasiswa di sana mengerti dan mendalami benar apa itu ide-ide dan gagasan-gagasan Bung Karno? Oh iya, saya kebetulan mengajar tentang kewarganegaraan dan bisa dicek tulisan saya, silahkan di googling itu. Itu saya banyak mengutip gagasan Soekarno. Dan gagasan Soekarno ini berbeda sekali dengan gagasan-gagasan yang pada saat itu berkembang di Eropa. Karena Pak Karno mengambil istilahnya. Jadi nasionalisme Indonesia itu adalah yang tadi saya sebutkan, dan itu termasuk bagian dari temuan disertasi saya, ya, yang dibangun di Indonesia itu adalah religious nation state. Maka basisnya atau dasar filosofinya adalah Pancasila. Kalau di negara-negara barat nasionalismenya itu sekuler, tetapi kalau di Indonesia kemudian diadopsi oleh Bung Karno istilahnya nasionalisme, tetapi basisnya adalah Pancasila, sehingga konsepsinya menjadi nasionalisme yang religius. Itu saya ajarkan dan bisa dibuktikan di tulisan-tulisan saya. Nah, tulisan-tulisan saya itulah yang saya minta para mahasiswa membaca. Nah, ternyata memang para mahasiswa ini belum memahami. Nah, karena itulah yang tadi saya katakan, patung itu tidak ada artinya apa-apa, kecuali kultus, ya, untuk orang-orang yang tadi itu kurang membaca. Nah, problem kita itu sesungguhnya adalah tingkat literasi yang rendah. Nah, kita kurang membaca. Nah, kalau tadi itu yang digesa adalah membacanya, misalnya sebagai seorang pimpinan partai, ya tidak hanya Bu Mega, yang lain-lain juga, itu meminta kader-kadernya untuk membaca gagasan-gagasan Soekarno, maka tidak ada masalah ini bangsa kita ini. Bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang betul-betul bisa memahami negara Indonesia ini berdasarkan Pancasila, yang konstruksinya adalah negara bangsa yang religius. Baik, Bang Ruhut, kalau soal pembuatan patung ini titah dari Ibu Mega atau setiap wilayah ini bebas memilih apakah mau membuat patung ataukah memang mau mensosialisasikan gagasan-gagasan dari Bung Karno kepada generasi muda? Kalau apa yang dikatakan tadi akademisi, sosialisasi gagasan-gagasan cemerlang dari Bung Karno, kita semua kader-kader PD Perjuangan sudah sangat menghayatinya, ya. Jadi mengenai patung ini, ya itu yang saya katakan biar lebih paripurna, gagasan cemerlang dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami, dan juga disambut oleh kader-kader PD Perjuangan dari Sabang sampai Papua, bahkan yang ada di luar negeri, ya. Jadi saya rasa kita harus hormati ini. Apalagi seperti yang tadi dikatakan Ibu Mega. Kan kita tahu, kita ada pahlawan, Panglima Besar Sudirman. Di Jalan Sudirman lihat patungnya, gagah kan? Di Ponegoro, ya, Cut Mutia, Cut Nyadin, pahlawan-pahlawan kita ada patungnya. Ya apa salahnya, kan begitu. Baik. Jadi ini biar lebih paripurna dan biar mereka tahu juga, oh proklamator kita Bung Karno itu orangnya keren, handsome, gagah. Biar tahu gitu. Jadi nggak ada maksud mengkultuskan. Baik. Terima kasih Bang Ruhut Sitompul, politisi PDI Perjuangan, dan Pak Muhammad Nasih, dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam.